Good morning everyone. Morning blessing kali ini kembali kita lihat Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ketika kita berada dalam sebuah lembah kekelaman, artinya kita sedang berada dalam sebuah lembah yang gelap. Sulit untuk dapat melihat dua alat yang benar-benar menjadi penghiburan bagi seekor domba. Kalau seandainya saudara melihat fitur atau gambar-gambar, lukisan-lukisan kuno dari Mesir, saudara akan melihat Raja Firaun selalu memegang dua alat. Yang pertama gada, yang kedua tongkat. Ini adalah simbol bagaimana ia harus memimpin secara bijak. Saya membawa sebuah contoh tentang gada. Ukurannya dari bawah kecil dan sampai di ujung itu besar. Fungsi gada adalah melindungi. Ukurannya tidak panjang. Dia bukan senjata untuk menyerang. Tapi ini alat sudah cukup untuk membuat perlindungan. Kadangkala gembala harus menunggu sampai musuh mendekat, serigala mendekat, beruang mendekat, harimau mendekat. Dan pada saat sudah dekat, itu adalah waktu yang tepat, waktu yang pas untuk melindungi dombanya, untuk memukul musuh. Berapa banyak di antara kita seringkali merasa semakin hari semakin menakutkan, semakin hari semakin mengkhawatirkan, semakin hari semakin gelisah. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai saudara. Bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita akan menjadi tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan gembala, semakin kita merasakan perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Sekalipun saudara berjalan dalam lembah kekelaman, sulit untuk melihat dengan jelas, sulit untuk mendapatkan, untuk mengerti dengan jelas, untuk bisa memahami jalan-jalan yang kita tempuh. Tapi kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, gada Tuhan pun akan menyertai saudara. Gada Tuhan pun akan membuat semua masalahmu, semua pergumulanmu terpukul mundur, dan engkau akan melihat perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Alat yang kedua adalah tongkat. Ini menarik sekali. Tongkat di sini adalah tongkat gembala, dan biasanya tongkat itu panjang dan di ujung tongkat itu bengkok. Maksudnya apa? Dengan bengkok itu maka mudah bagi Tuhan untuk menarik domba jika dombanya lari terlalu jauh. Fungsi tongkat adalah bukan hanya sebagai petunjuk, tetapi untuk menyelamatkan kita. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita nggak pernah tahu jalan di depan itu yang terbaik yang mana. Kita nggak pernah tahu. Ada jalan yang kita pikir, oh ini terbaik, ini bagus, ini cocok buat saya. Tetapi Tuhan yang paling tahu. Karena bisa jadi ujung dari jalan yang saudara pikir itu baik, ujungnya adalah maut. Dengan tongkat gembala, kalaupun saudara hampir tersesat, ada tongkat yang akan mengait kepala saudara. Karena fungsi tongkat yang bengkok itu untuk menarik kepala saudara agar kembali lebih lama, lebih mendekat. Karena ada seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Kemudian setelah dia pulang, dia hitung satu persatu. Setelah dia hitung, dia dapati ada 1 ekor yang hilang. Dia tinggalkan domba itu di kandang 99 dan dia pergi mencari 1 domba yang hilang. Bisa jadi domba ini agak sedikit nakal. Domba ini disebut sebagai domba yang anak-anak, suka ke sana, suka kemari. Dan benar saudara, didapati domba kecil itu sedang terpuruk jatuh di jurang dan hampir binasa. Apa yang dilakukan oleh gembala? Gembala itu menggunakan tongkatnya. Dari tongkatnya itu dikaitkan tongkat yang bengkok itu ke badan dari domba tersebut. Diangkatnya domba tersebut dengan tongkat. Kemudian ditaruh domba itu di punggungnya. Tuhan adalah gembala yang baik. Kadang-kadang tongkat itu menyakitkan, tapi punya maksud
untuk membuat saudara kembali dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang teguran tongkat itu membuat saudara terluka, tapi teguran itu baik untuk membuat saudara kembali kepada jalan yang benar. Sekalipun kita berjalan dalam lembah, jangan takut, sebab gembala yang baik selalu menghibur kita dengan gada dan tongkat. Selamat pagi, selamat menikmati berkat yang Tuhan siapkan bagi kita semua pada hari ini. Amin.